Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niki. Ya, gimana kabarnya Bu Indah hari ini? Alhamdulillah, saya baik Bu hari ini. Oh iya, alhamdulillah. Ini nih Bu Indah, saya dengarkan Bu Indah akan melaksanakan supervisi ya. Betul Bu. Nah itu untuk ke Bu Eva ya. Betul. Nah itu Bu Eva, seperti yang kita ketahui ada 3 kompetensi nih yang diharapkan kita miliki gitu ya. Baik itu kompetensi bagaimana kita menggali pertanyaan berbobot, kemudian kompetensi mendengarkan secara aktif, dan juga kompetensi kita bisa hadir penuh ya dalam kegiatan coaching gitu ya. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira apa nih yang nanti yang akan Bu Indah kembangkan? Baik Bu, dari ketiga kompetensi tersebut sebetulnya semuanya penting ya Bu ya. Ya, betul. Dari mulai yang kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan menggali pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk sesi ini atau nanti akan supervisi ini yang akan saya kembangkan adalah 2 Bu, yaitu mendengarkan aktif dan yang satu lagi adalah menggali pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Kenapa Bu Indah nih? Apakah ada kendala itu 2 kompetensi itu Bu Indah? Betul Bu, karena menurut saya mendengar itu kalau misalnya tidak aktif berarti kan hanya mendengarkan tanpa memperhatikan ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya itu mendengar aktif itu berarti memperhatikan, kemudian menyimak dari pertanyaan satu ke pertanyaan lainnya, jawaban satu ke jawaban lainnya. Kemudian untuk menggali pertanyaan yang berbobot itu sudah saya sampaikan tadi, itu memang saya kurang untuk menggali pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya di tahap ini. Oh gitu ya Bu Indah ya. Nah, bagian mana nih Bu yang ingin nanti saya amatin yang dari ketiga tadi ya? Nah, tentunya dari yang mendengar aktif dan menggali pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Sehingga nanti saya bisa memunculkan ide-ide yang akan dikeluarkan dari Bu Eva sendiri gitu. Jadi bukan dari saya idenya, tetapi dari Bu Eva. Bagaimana Bu Eva bisa menggali kompetensi yang ada dalam dirinya sendiri melalui pertanyaan yang nanti saya akan berikan kepada Bu Eva. Iya. Terus satu lagi, jadi ada 2 kompetensi ya yang nanti saya amati ya. Betul ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana nih penilaian Ibu sendiri terhadap yang akan kita kembangkan ini, Bu? Baik, untuk penilaiannya Bu, penilaian yang kompetensi saya itu, saya secara pribadi menilai diri saya itu dari angka 1 sampai 10, mungkin 5 Bu ya, karena saya belum pede gitu dengan penilaian atau pertanyaan yang nantinya akan saya berikan kepada Bu Eva gitu. Jadi belum tahu hasilnya nih Bu. Jadi untuk sementara saya menilainya 5 dulu. Oh gitu, ya. Tidak apa-apa Bu, nanti mudah-mudahan setelah dilaksanakan supervisi ini kita bisa meningkat ya kompetensinya ya. Amin. Kemudian harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini apa Bu? Ya, harapannya dari observasi yang saya dan Ibu lakukan ini adalah saya mendapatkan saran atau kritik yang mungkin nanti akan membangun saya menjadi pribadi yang lebih baik, mungkin menjadi coach yang lebih baik, yang diharapkan oleh sekolah, mungkin seperti itu Ibu. Oh gitu ya. Sebelumnya Bu Indah pernah mencoba gitu melakukan coaching seperti ini dengan rekan-rekan di sekolah itu barangkali bisa sharing? Sebelumnya pernah Bu, yaitu di sesama satu tingkatan sih Bu. Jadi saya kan di kelas 4 itu ada 4 rombel gitu. Jadi kebetulan saya tuh sebagai koordinator kelasnya. Jadi kalau ada apa-apa itu memang rekan-rekan yang di kelas 4 itu konsultasinya ke saya gitu. Jadi saya membantu untuk mencarikan solusi, tetapi belum sampai untuk menggali dari masalah tersebut dan diselesaikan sama orang tersebut gitu. Jadi sarannya dari saya. Oh gitu, ya. Semoga harapan kita nanti bisa terwujud ya Bu Indah ya, setelah kita nanti mengikuti coaching dengan Bu Eva ya. Mungkin itu saja Bu Indah persiapan kita untuk melakukan supervisi ya. Semoga berjalan lancar.
Terima kasih atas waktunya Bu Indah. Baik, Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik dan sedang sehat Bu. Soalnya kemarin kan agak kurang sehat. Ya, alhamdulillah. Saya kemarin mendapat kabar katanya Bu Eva hari ini tuh mau ada coaching bersama saya. Betul Bu Indah. Jadi sebetulnya saya ingin coaching itu dari minggu-minggu yang lalu, tapi karena saya terkendala masalah kesehatan, jadi saya bisa menghubungi Bu Indah kembali untuk kali ini gitu ya. Kalau tidak salah waktu itu saya pernah ya nelfon Bu Indah. Oh iya Bu, iya. Cuman Bu Indahnya kemungkinan lagi ada kegiatan mungkin ya. Betul. Sehingga tidak bisa hadir di sekolah. Jadi kata saya tuh nanti saya pending aja lah kegiatan coaching sama Bu Indahnya. Dan setelah saya tunda, ternyata saya kan mengalami gejala gejala flu lumayan cukup berat Bu. Gitu. Jadi saya bisa merealisasikan kegiatan coaching bersama Bu Indah tuh pagi ini. Mohon bantuannya ya Bu ya. Baik Bu, jadi kira-kira nih Bu tujuannya apa nih dari pertemuan kita ini? Jadi untuk kali ini tuh saya ingin mendiskusikan masalah kedisiplinan guru Bu gitu. Karena kan yang saya lihat akhir-akhir ini gitu ya, guru-guru tuh kurang disiplin. Padahal kan seharusnya kita tuh sebagai pamong ya, sebagai pamong berdasarkan pembelajaran pendidikan menurut KHD, kan kita sebagai pamong tuh harus Tuturi Handayani ya Bu ya. Sekarang kita menuntut nih anak-anak harus disiplin masuk jam 7, ternyata gurunya juga masih ada yang ke sekolahnya lewat dari jam 7, atau mungkin jangankan ke sekolah, ke kelasnya pun masih ada yang telat-telat gitu Bu. Gitu sih, jadi permasalahan saya tuh suka kepikiran gimana nih caranya agar saya bisa membuat guru itu lebih disiplin dan guru itu sebagai teladan atau panutan bagi siswanya. Karena kebetulan kan saya tuh sekarang di bagian manajemen mutu gitu. Jadi saya ingin sekali meningkatkan mutu sekolah ya, salah satunya adalah melalui meningkatkan mutu dari sisi gurunya. Baik Ibu. Nah, dari permasalahan Ibu itu tentang kedisiplinan guru yang kurang disiplin ya di sekolah itu. Nah, ukuran keberhasilan seperti apa Bu yang akan kita lakukan di sesi? Ya, jadi saya ingin setelah sesi coaching ini mungkin nanti setelah kita diskusi saya menemukan solusi, itu saya ingin guru-guru tuh lebih disiplin. Jadi mereka punya punya motivasi internal bahwa kedisiplinan itu tidak harus melalui suatu hukuman atau tidak harus melalui suatu penghargaan gitu. Jadi saya ingin motivasi internalnya terbentuk sehingga tidak ada lagi siswa yang komplain mengenai jam kosong lah, gurunya tidak masuk lah, hanya memberikan tugas lah dan sebagainya. Baik. Bu Eva, dari permasalahan Bu Eva ini dari skala 1 sampai 10 nih, di mana posisi Bu Eva untuk sekarang untuk dapat mencapai tujuan dari masalah yang akan Ibu selesaikan? Iya, kalau posisi mengenai kedisiplinan guru itu kayaknya masih di angka 6 lah gitu. Ya, jadi guru-gurunya masih di angka 6 tingkat kedisiplinannya. Kalau siswa mah mungkin karena mereka mah punya punya motivasinya dari hukuman ya, dari tata tertib, siswa sudah alhamdulillah cukup disiplin gitu ya. Cuman ada beberapa lah yang telat-telat gitu ya. Dari kita siswa sekitar 1.900 paling yang telat itu sekitar 5% gitu. Tapi kalau guru itu kayaknya dari 100 orang guru yang telat itu hampir 20% gitu. Jadi saya ingin meningkatkan dari 20% menuju ke mungkin 10% dulu lah, sehingga nantinya ke 0% gitu. Baik. Nah, dari masalah kedisiplinan guru ini, Bu Eva sudah mengetahui belum apa sih sebetulnya hambatan yang atau mungkin gangguan yang muncul gitu sehingga guru itu susah untuk disiplin seperti itu? Iya, alasannya sih macam-macam ya Bu. Satu, mereka tuh katanya tidak mengajar jam pertama gitu. Udah tidak mengajar jam pertama, ya udah datangnya ngajarnya aja. Padahal kalau kita sebagai PNS itu kan terikat oleh presensi ya di Kamop gitu. Yang kedua, beberapa guru itu punya anak kecil Bu, sehingga mungkin mereka di rumah itu harus mempersiapkan dulu anak-anaknya sehingga pada saat pergi itu semuanya sudah siap gitu. Terus mungkin kurangnya reward juga gitu Bu ya dari pihak sekolah.
sehingga tidak ada tidak ada motivasi, meskipun sebetulnya motivasi itu kan harus munculnya dari diri sendiri, tapi harusnya motivasi awalnya bolehlah dari motivasi eksternal dulu, berupa reward, penghargaan, atau mungkin punishment atau hukuman gitu. Baik. Jadi ada 3 ya Bu ya, tidak mengajar yang pertama alasannya kemudian gurunya punya anak kecil. Betul. Dan kemudian ada kurang motivasi dari sekolah. Betul. Mungkin dari reward atau penghargaan dari sekolah seperti itu. Betul. Nah, dari hambatan atau permasalahan yang ada ini, ada nggak Bu langkah yang sudah pernah Ibu lakukan atau mungkin yang belum Ibu laksanakan? Kalau yang sudah dilakukan itu tentu saja mengingatkan, itu sudah sering kan ya, mengingatkan lewat gurunya, mengingatkan juga lewat siswanya. Jadi kadang-kadang kalau saya kelas, siapa nih guru yang belum hadir? Oh Ibu Anu atau Bapak Anu, coba di WA ke gurunya apakah sudah sampai atau masih di jalan atau bagaimana, kata saya gitu. Saya sudah mengingatkan ke gurunya juga sudah pernah diingatkan, tolonglah Bu jangan telat terus, kan kita nggak enak sama siswa, apalagi kan ini hubungannya dengan pelayanan ke siswa, apalagi kan pembelajaran ini adalah berpusat kepada peserta didik. Jadi siswa kita tuh memang harus ditungguin Bu. Jadi kalau siswa kita tidak ditungguin itu mereka kesannya tuh meskipun ada tugas berasa nggak ada gurunya aja gitu. Dan memang yang paling esensi itu adalah ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya atau memberi tugas mungkin di Zoom, di media sosial juga memberi tugas bisa lewat WA dan sebagainya. Tapi yang dituntut siswa adalah kehadiran guru di kelas, biar mereka merasa termotivasi, atau kalau ada permasalahan apa dari siswa mungkin bisa langsung lapor ke gurunya. Kalau gurunya tidak ada, mungkin kesulitan mereka tidak bisa teratasi ya, kesulitan dalam pelajaran, atau mungkin di kelasnya nanti ada pertengkaran, ya ada masalah, kan tidak bisa langsung diatasi. Dan kalau ada apa-apa, kan yang disalahkan adalah guru yang mengajar di jam itu. Pernah Bu, suatu waktu itu ada kejadian siswa memecahkan kaca lapangan, kalau tidak salah ya, kaca lapangan. Kenapa dia memecahkan kaca lapangan? Karena merekanya bermain bola. Nah, kenapa mereka bisa bermain bola? Karena di kelasnya tidak ada gurunya, gitu. Dan si tugas itu sifatnya hanya bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit. Padahal jam pelajarannya itu panjang, 3 jam gitu ya, 3 kali 45 menit. Tapi si tugasnya itu cuma merangkum. Kalau merangkum mungkin 10 menit juga sudah bisa selesai, gitu ya, kalau merangkum. Jadi akhirnya pas ditanya kenapa kamu nggak belajar, nggak ada gurunya, kan ada tugasnya. Mereka bilang, ya kan udah selesai Bu tugasnya juga, coba mana Ibu lihat tugasnya. Benar, mereka sudah selesai mengerjakan tugasnya gitu. Rangkumannya memang sudah ada gitu. Tapi yang mereka harapkan sebetulnya bukan itu. Kan akhirnya kejadian karena mungkin gabut di kelas siswanya, akhirnya mereka bermain di lapangan. Nah, bermain di lapangannya kebetulan juga ada bolanya. Biasanya bola kan disimpan di ruang itu ya, di base campnya guru olahraga ya. Tapi nggak tahu kenapa itu ada aja bola di luar yang memberikan kesempatan mereka untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya mereka main dan mungkin mainnya terlalu semangat atau mungkin terlalu keras, akhirnya kena ke kaca jendela. Dan konsekuensinya saat itu adalah si siswa harus mengganti biaya penggantian kaca karena itu adalah kesalahan mereka sendiri. Tapi kan pada saat mereka disalahkan, mereka tidak mau disalahkan sendiri. Karena menurut mereka yang harus disalahkan adalah ya gurunya juga. Karena kenapa gurunya tidak ada sehingga memberikan peluang kepada mereka untuk bisa main di dalam jam pelajaran. Iya. Nah, dari cerita Ibu Eva ini, apakah ada tindakan yang dilakukan oleh sekolah untuk menangani guru yang seperti yang Ibu Eva bicarakan? Karena memang sudah termasuk fatal ya Bu ya, sampai belajar di kelas, kemudian karena memecahkan kaca itu kan berbahaya buat anak-anak ya Bu ya. Nah, itu apa ada tindakan? Kan kalau diingatkan itu ternyata tidak terlalu memberikan dampak yang besar ya Bu, diingatkan secara pribadi. Maka saya tuh punya pemikiran bagaimana kalau guru itu kedisiplinannya ya diukur melalui itu reward punishment. Mulai saya mau mengukur kedisiplinan siswa itu dari integritasnya pada saat upacara bendera. Kadang-kadang upacara bendera misalkan ya, upacara saat ini adalah kelas 10. Kelas 10 itu kan di kita ada 18 kelas. Harusnya kan minimal yang hadir itu sebanyak 18 guru minimal ya. Anggap aja yang hadir itu adalah guru-guru yang mengajar di jam pertama. Tapi kan sekarang guru yang upacara itu tidak sebanyak jumlah kelas yang upacara. Jadi kalau seharusnya mungkin minimal 18 orang guru karena masing-masing guru mengajar di setiap kelas dan jumlah kelasnya ada 18.
ini paling upacara cuma 10 orang gitu ya. Ditambah kalau misalkan diwajibkan itu harusnya semua guru ada, harusnya kita berjajar itu sampai 100 Bu, 100 orang. Tapi kan sekarang kenyataannya cuma 15, sekarang cuma 10 gitu yang hadirnya. Kenapa? Karena ya itu mungkin ya karena kedisiplinan itu yang kurang. Jadi rencana saya adalah untuk upacara sendiri saja dulu, saya mau bikin presensi kehadiran gitu. Nanti akan saya rekap mungkin setiap 1 bulan atau 2 bulan, dan nanti akan saya umumkan, minta izin ke Bapak Kepala Sekolah untuk diumumkan di rapat dinas. Dan itu presensi upacara itu masuk ke penilaian integritas dan nanti akan disatukan dengan presensi di kimok mereka. Gitu, dan juga di agenda pengajar guru. Nah dari situ mungkin akan dibentuk yang namanya penghargaan EOTM, Employee of the Month untuk versi sekolah gitu. Jadi siapa yang paling rajin, siapa yang paling disiplin, mungkin nanti akan diberikan penghargaan. Ya mula-mula kita mungkin penghargaannya dapat berupa piagam aja ya Bu ya. Dan kalau hadiah mah mungkin dananya juga belum ada, belum dianggarkan juga gitu. Mungkin ya berupa piagam penghargaan aja supaya termotivasi mereka, oh ternyata sekarang mah ada pemantauan, ada pengawasan, tidak dibiarkan begitu saja. Mudah-mudahan nanti di minggu berikutnya kedisiplinan upacaranya meningkat, kedisiplinan untuk masuk kelas juga meningkat. Baik, luar biasa Bu Eva. Kalau yang mendukung Bu Eva siapa ya untuk melakukan strategi ini? Iya, tentu saja kan saya perlu dukungan juga dari Bapak Kepala Sekolah gitu ya, dari semua tim manajemen, dari para waka, dari gurunya itu sendiri gitu ya. Mudah-mudahan mah tidak ada kritik dari guru, karena ini kan demi kebaikan bersama, demi kebaikan siswa, demi kebaikan gurunya juga. Kalaupun misalkan ada permasalahan dari guru sehingga menyebabkan gurunya tidak bisa hadir tepat waktu di sekolah, mungkin nanti akan dibicarakan dan akan diberikan solusi bagaimana agar guru ini bisa tepat waktu, minimal masuk ke dalam kelas. Karena kan kita akan membentuk budaya positif nih ya Bu ya, lingkungan positif, budaya positif kan mulainya juga dari guru. Karena guru itu kan tugasnya menuntun sebagai pamong, menciptakan budaya positif, membangun karakter siswa, lalu meningkatkan kompetensi siswa atau potensi siswa yang terpendam gitu ya. Jadi kalau saya pikir bagaimana kita mau meningkatkan potensi siswa yang terpendam kalau gurunya sendiri tidak bisa hadir di kelas tepat waktu. Dan saya ingin adanya hotline tuh kayak kalau guru mau ngasih saran masukan ke pihak sekolah gitu ya, saya ingin ada hotline untuk menerima masukan, kritikan dan saran dari sekolah, sehingga kalau ada permasalahan itu bisa langsung ditindaklanjuti, tidak berlarut-larut gitu ya. Dan ada permasalahan siswa juga bisa langsung ditindaklanjuti, tidak berlarut-larut. Yang selama ini saya rasakan kan siswa itu ada yang keluar gitu ya, nggak tahu permasalahannya. Ujuk-ujuk aja misalkan di pengumuman itu, di pengumuman grup kedinasan itu, mohon maaf Bapak Ibu siswa ini keluar misalnya. Padahal kita nggak tahu permasalahannya apa. Coba kalau bisa diidentifikasi mungkin lebih awal, bisa diterapkan solusi lebih awal atau bisa ditindaklanjuti lebih awal, mungkin siswa yang putus sekolah atau keluar sekolah itu presentasinya tidak akan terlalu banyak. Betul. Luar biasa ya ide yang Bu Eva utarakan itu. Alhamdulillah kalau saya itu memang masuk ya Bu Eva ya. Nah untuk strategi yang sudah yang akan Ibu lakukan ini, apakah ada strategi yang lain selain tadi ada presensi, kemudian berkolaborasi dengan kepala sekolah juga ya. Nah, apakah selain itu ada selain yang sudah mungkin saya pikir juga Bu, ini peran kepala sekolah juga ya dalam melakukan supervisi juga ke kelas gitu ya. Kan selama ini supervisi itu dilakukan kurang lebih cuma 1 tahun sekali. Mungkin sekarang bisa dilakukan setahun 2 kali ya setiap semester gitu. Juga mungkin ada kebijakan dari kepala sekolah untuk bahwa guru itu diwajibkan untuk melakukan kolaborasi dengan guru yang lain, sehingga pada saat misalkan guru yang A-nya tidak hadir karena dia sudah melakukan kolaborasi dengan guru B dan guru B tidak ada kegiatan yang mengajar, mungkin guru B yang akan bisa menggantikan kegiatan untuk guru A gitu ya. Jadi kita saling membantu lah, kayak tim teaching gitu ya. Jadi rencana saya mudah-mudahan kedepannya bisa melakukan hal yang seperti itu juga gitu. Dan sebetulnya yang paling efektif itu CCTV sebetulnya ya, untuk melihat apakah guru hadir di kelas atau tidak. Tapi kan kalau
untuk membeli CCTV sebanyak 54 ruangan itu kita kayaknya belum mampu ya Bu ya gitu. Jadi mungkin CCTV adalah rencana tindak lanjut saya ke depan pengadaan CCTV. Mungkin saya akan mengajukan ke bidang Wakasarana untuk istilahnya mencicil pengadaan CCTV. Mungkin tahun ini sebanyak 10 CCTV, tahun depan naik lagi mungkin 15 CCTV dan seterusnya, sehingga kita 54 ruangan itu sudah terpasang CCTV semua. Kalau dari CCTV menurut saya lebih efektif itu kan kepala sekolah bisa langsung lihat ya Bu ya, oh di kelas ini ruangannya kosong, siapa gurunya bisa dilihat juga lewat jadwal pelajaran, dan nanti mungkin bisa ditanyakan kepada Wakakurikulum apakah beliau tidak hadir itu sudah melakukan izin atau tidak. Kalau misalkan belum melakukan izin, mungkin nanti bisa ditelepon langsung sedang berada di mana, atau mungkin sedang apa, atau bisa jadi sakit tapi tidak ada yang mengabari dan seterusnya. Begitu mungkin Bu rencana tindak lanjut. Baik Bu Eva. Nah, dari keempat ide yang nanti akan Ibu Eva lakukan gitu, Bu Eva pasti ada perkumpulan guru ya, MGMP ya. Nah, apakah di MGMP ini akan ada solusi atau mungkin Bu Eva sharing di situ atau bagaimana? Iya, saya kolaborasinya mungkin pertama ke MGMP dulu ya Bu, karena kan MGMP itu teman terdekat dari guru gitu ya sebelum ke yang lain gitu. Jadi mungkin kita bisa diskusi dulu di MGMP mengenai solusi dari permasalahan kita ini. Mungkin nanti dari MGMP ada yang bisa memberikan solusinya juga. Oh Bu, kayaknya dibeginikan aja untuk guru yang ini dan seterusnya. Dan kita melakukan kegiatan MGMP mungkin 1 bulan sekali ya, untuk mengetahui permasalahan di kelas atau mungkin permasalahan pribadi juga gitu ya, sehingga tidak bisa datang tepat waktu gitu. Terus permasalahan di kelas bisa saja mungkin guru tidak bisa datang tepat waktu karena kelasnya kurang menyenangkan buat gurunya gitu ya, karena mungkin anak-anaknya ada juga yang gak suka sama gurunya. Kadang-kadang si anak itu kurang pilih-pilih pelajaran kan. Kalau untuk pelajaran A mungkin dia semangat, tapi untuk pelajaran B-nya dia kurang semangat gitu. Nah, nanti di grup MGMP atau KKG bisa saya diskusikan di situ untuk dicari solusinya. Nanti mungkin baru bisa diangkat ke tingkat sekolah gitu. Iya, jadi kesimpulannya di MGMP itu Bu Eva mengidentifikasi dulu ya, bukan hanya dari siswa tetapi dari guru juga ya. Pasti permasalahan yang dihadapi oleh guru ketika di kelas sampai muncul ketidakdisiplinan seperti itu ya Bu, luar biasa sekali. Nah, untuk masalah ini Bu, komitmen apa yang Ibu lakukan terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan tersebut? Ya, tentunya komitmen saya adalah tetap menjaga atau melaksanakan apa yang sudah direncanakan, ya tidak tergoyahkan oleh kritikan atau ketidaksetujuan atau kendala-kendala yang nanti pasti akan datang atau hambatan atau gangguan. Saya tetap fokus terhadap apa yang akan saya lakukan sambil saya yang berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, terutama dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai kebijakan yang akan beliau keluarkan. Ya, jadi yang terlibat itu kepala sekolah ya Bu. Selain kepala sekolah ada lagi nggak Bu? Tentu saja guru, kepala sekolah, guru, siswa juga, ketua program, ya ketua programnya. Karena kan pemantauan kalau sekolah besar seperti ini kan pemantauan tidak bisa dilaksanakan oleh kepala sekolah langsung, kan harus dibagi-bagi gitu ya. Nah nanti mungkin pembagiannya dari segi pemantauan akan dilaksanakan oleh kepala program masing-masing. Karena kepala program itu kan skupnya juga sedikit, cuma paling satu kepala program itu menaungi sekitar 9 kelas gitu. Jadi mungkin cukup teratasi oleh kepala program. Nanti mungkin Bapak Kepala Sekolah akan menerima laporannya dari kepala program apakah rencana yang sudah dijalankan itu memberikan dampak atau tidak. Oh iya. Nah, hal apa yang Ibu lakukan untuk menjaga komitmen tersebut? Tentu saja kan saya harus meminta dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, meminta motivasi juga dari beliau ya terkait rencana yang akan saya lakukan. Saya juga mungkin meminta dukungan juga dari tim manajemen, lalu mensosialisasikannya kepada guru-guru sehingga muncul juga dukungan dari guru-guru dan kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan performa kita, meningkatkan kedisiplinan kita, meningkatkan budaya positif kita sehingga tujuan kita untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu dapat terwujud dengan baik. Baik. Nah, kira-kira ini yang Ibu lakukan itu kapan Bu?
Rencana saya itu mulai Senin besok, Bu. Mulai Senin besok saya akan berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk dieksekusinya kemungkinan minggu depan. Baik-baik. Nanti kalau misalnya ada tindak lanjut nih Bu dari pertemuan ini, tindak lanjut yang bagaimana yang akan Ibu lakukan? Kalau misalkan ternyata solusi dari permasalahan ini ternyata berhasil dilakukan, mungkin nanti saya akan menghubungi Bu Indah kembali untuk berdiskusi lagi mengenai peningkatan kualitas dari rencana yang sudah saya lakukan. Dan saya juga ingin mendapatkan penilaian Bu Indah juga mengenai bagaimana saya harus mengembangkan kompetensi saya sehingga dari rencana atau tindak lanjut yang sudah saya buat itu dapat berjalan dengan baik. Baik, tadi saya sudah menyimak Ibu dari awal sampai akhir gitu Bu Eva. Dari percakapan kita ini apakah Bu Eva sudah mendapatkan solusinya? Sudah Ibu, alhamdulillah ya. Ternyata asalnya tidak kepikiran, tapi pas Bu Indah bertanya seperti itu, langsung saja saya merasa, oh iya harus begini gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Tadi yang saya dapat simpulkan ya Bu ya, dari permasalahan yang tentang kedisiplinan guru tersebut, Bu Eva akan melakukan berkolaborasi dengan sekolah, tentunya dengan kepala sekolah tentang ribet dan punishment terhadap guru yang melanggar kedisiplinan. Kemudian dari kehadiran juga absensi itu akan dilakukan penghitungan ya Bu, dan nanti akan terdapat si guru tersebut apakah memang dalam 1 minggu itu full atau memang dalam 1 minggu itu mereka itu hanya mengajar 2-3 kali seperti itu, dan nanti akan ditindaklanjuti sama kepala sekolah. Kemudian nanti ada supervisi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian akan menghadirkan CCTV di setiap kelas ya Bu, mudah-mudahan itu terwujud. Kemudian diskusi bersama dengan MGMP. Nah itu adalah solusi yang sudah Ibu Eva, ternyata Bu Eva itu luar biasa sudah bisa menciptakan solusi sendiri gitu Bu, dan saya yakin Bu Eva pasti bisa melaksanakan di sekolah. Ya, terima kasih Bu Indah. Minta dukungannya saja agar rencana saya dapat berjalan dengan lancar. Baik, Bu Eva, terima kasih sekali sudah mempercayakan masalah ini kepada saya untuk diajak berkonsultasi. Saya yang berterima kasih kepada Bu Indah. Bu Indah sudah mau mendengarkan saya, lalu Bu Indah juga sudah mau memberikan masukan juga, mungkin ya masukannya yang dari saya tapi dikonfirmasi kembali sama Bu Indah. Terima kasih Bu Indah atas pendengarannya untuk memperhatikan saya, mendengarkan saya. Mohon maaf saya terlalu nyerocos ini. Tidak Bu, tidak apa-apa. Jadi jangan lupa ya Bu, datang kembali untuk tindak lanjut setelah ini. Baik Bu, mudah-mudahan ya kita bisa berkolaborasi kembali Bu Indah. Terima kasih banyak Bu Indah ya. Nanti saya calling Bu Indah. Siap. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi tadi sudah saya sebutkan langsung aja ya. Oh iya betul. Bu Indah, tadi saya melihat coaching ya, proses coachingnya Bu Indah dengan Bu Eva itu sangat seru sekali gitu ya. Saya mulai dari apa sih yang akan diobrolkan oleh Bu Eva, kemudian dari solusinya itu sepertinya sudah dapat gitu ya, maksudnya udah bagus ya. Nah tapi saya tetap ya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya sebagai supervisor ya. Bu Indah sendiri menilai bagaimana performa tadi pada saat proses coaching tadi? Ya. Tadi dari performa saya menggali informasi, menggali pertanyaan yang berbobot kepada Bu Eva, saya ada peningkatan Bu, yang tadinya 5, saya tadi 7 lah ya kira-kira. Oh gitu ya betul. Kenapa Bu Indah bisa bisa menyatakan gitu ya? Menurut saya ada peningkatan nih gitu. Iya Bu, jadi dari pertanyaan saya itu ternyata lahirlah solusi yang muncul dari Bu Eva-nya sendiri gitu. Jadi betul. Yang saya harapkan itu memang seperti itu Bu. Jadi dari pertanyaan saya bisa menggali potensi yang ada di dalam diri Bu Eva-nya sendiri seperti itu Bu. Iya betul ya. Tadi saya sudah menyimak juga betul ya. Jadi Bu Indah tadi sudah menggali beberapa pertanyaan gitu ya. Udah gitu Bu Indah juga sudah bisa hadir penuh gitu ya, dan juga menanyakan pasti melalui beberapa pertanyaan berbobot ya, sehingga Bu Eva-nya sendiri yang mengetahui permasalahannya apa dan juga solusinya ya gitu. Bu Indah izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan tadi ya. Enggak Bu. Saya mengamati tadi pada saat proses coaching ya gitu ya.
Jadi kalau menurut saya Bu Indah itu sudah sesuai ya, bahkan mungkin bisa dikatakan lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi dari standar yang kita rujuk ya. Bu Indah juga mengetahui ada beberapa kompetensi yang harus kita kuasai ya, baik itu dari bagaimana sih kita memberikan pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar yang baik dan juga hadir secara utuh ya. Jadi menurut saya Bu Indah sudah bagus sekali ya. Mudah-mudahan kedepannya Bu Indah bisa menerapkan hal ini juga untuk rekan-rekan yang lainnya gitu ya. Nah, untuk hal-hal yang harus dikembangkan gitu ya. Kalau menurut saya sih tadi saya lihat Bu Indah bukan hanya sudah bagus gitu ya, tapi justru lebih tinggi dari standar yang kita rujuk gitu ya. Jadi sebetulnya hampir tidak ada lah yang harus dikembangkan. Hanya mungkin kedepannya kucing ini memang sebetulnya harus kita lebih sering lagi laksanakan ya mungkin Bu Indah gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya Bu Indah dengan mata pelajaran, guru-guru mata pelajaran misalnya satu fase ya, misalnya kelas 4 gitu. Nah mungkin selanjutnya Bu Indah bisa melakukan hal itu dengan guru-guru yang lain lah gitu ya. Jadi untuk yang harus dikembangkan mungkin dari segi intensitasnya saja mungkin Bu Indah ya, karena tadi udah bagus sekali Bu Indah ya. Gitu. Kemudian rencana tindak lanjutnya nih Bu Indah, dari diskusi kita ini apakah sudah terbayang nih ke depannya seperti apa gitu proses kucing ini? Baik Bu, sebelumnya saya terima kasih atas penilaian yang Ibu berikan. Jujur sebetulnya saya hanya mengikuti jawaban dari Bu Eva ya. Jadi Bu Eva itu menjawab apa, saya gali lagi gitu seperti itu. Betul. Jadi sebetulnya yang hebat itu Bu Eva. Ya, dua-duanya Bu Indah bagus, Bu Eva bagus gitu Bu ya. Ya, nah untuk rencana tindak lanjut, ya. nanti saya akan menyebarkan ini diseminasi ke KKG sekolah saya Bu. Gitu. Jadi minimal mungkin di per fase ya, fase 3. Saya fase 2. Fase 2 itu ada kelas 3 dan kelas 4 karena memang berhubungan dengan P5 ya Bu. Nanti bakal saya sering melakukan perkumpulan KKG untuk membahas rencana kedepannya itu apa. Mungkin ada permasalahan di kelas atau bagaimana, itu boleh. Oh gitu ya. Jadi rencananya di KKG ya. Di KKG. Kapan itu rencananya Bu akan dilaksanakannya? Biasanya itu KKG kami itu diadakannya itu per minggu Bu. Jadi misalnya hari Senin itu fase A misalnya. Kemudian hari Selasa fase B, hari Rabunya fase C, hari Kamisnya PJOK, hari Jumatnya agama. Nah setelah itu hari Senin nanti akan direfleksi sama kepala sekolah seperti itu Bu. Oh iya. Jadi sudah bagus, sudah terjadwal ya. Iya. Barangkali ada yang terlibat Bu untuk hal ini, kegiatan kucing ini nantinya. Ada pasti Bu, kepala sekolah ya Bu. Jadi nanti saya akan tetap berkomunikasi dengan kepala sekolah. Misalnya ada guru yang ingin menjadi coaching gitu ya, curhat dengan permasalahan yang ada. Nanti saya akan sama menggali pertanyaan yang berbobot gitu ya. Kemudian nanti akan saya masukkan ke lembar supervisi gitu ya Bu ya, ada apa saja permasalahan, kemudian nanti saya serahkan kepada ketua KKG sebelumnya Bu. Ketua KKG nanti yang akan melaporkan kepada kepala sekolah. Oh gitu ya. Wah sudah bagus ya Bu Indah ya. Tadi ada beberapa catatan kecil mungkin Bu Indah ya, yang kaitannya tadi dengan proses coaching antara Bu Indah dengan Bu Eva. Sudah saya catat ke dalam form supervisi akademik. Mudah-mudahan nanti kita akan adakan rencana tindak lanjut Bu Eva, sehingga nanti mudah-mudahan proses coaching itu dari saat ini maupun ke depannya itu lebih baik lagi gitu ya. Nanti kalau misalnya saya menghubungi Ibu untuk tindak lanjut lagi, nanti saya akan hubungi Ibu jangan keberatan ya. Oh tidak, insya Allah Bu, saya pun mendukung ya. Tadi saya mendengarkan, menyimak gitu proses coachingnya Bu Eva, Bu Indah, saya pun sama dapat masukan gitu ya. Jadi dari permasalahannya apa tadi gitu ya, kedisiplinan guru ya. Nah itu juga jadi masukan juga buat saya gitu. Jadi kedepannya seperti apa gitu ya. Bu Indah mungkin sebagai penutup ya, apa sih yang Bu Indah dapatkan nih hari ini nih hasil dari coaching tadi? Ya, yang saya dapatkan di sini adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi ya Bu, bukan memberikan saran tetapi kita itu hanya menggali, tetapi saran tersebut itu muncul dari
yang bersangkutan gitu Bu, yang punya masalah gitu. Jadi ini adalah penyelesaian yang mungkin menurut saya itu lebih baik daripada nanti saya yang menyarankan harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, tapi tidak sesuai dengan hati nuraninya. Iya betul. Wah mantap sekali Bu Indah ya. Semoga kedepannya pembelajaran siswa-siswi kita itu lebih baik ya Bu Indah ya. Amin, dan kegiatan coaching ini juga terus lebih baik lagi ya. Tadi dari rentang dari 6, 7, 8, 6 mudah-mudahan kita bisa sampai 9 dan 10 ya. Amin, ya. amin. Mungkin cukup sekian ya Bu Indah ya. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak Ibu ya, sama-sama. Sudah bersedia hadir hari ini di acara coaching saya dan Bu Eva. Ya, sama-sama Bu Indah, tetap semangat ya. Semoga kita Semangat, Bu. terus belajar, terus berlatih ya. Ya, demikian Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Hetty. Selamat siang Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita akan selalu sehat. Pada kesempatan ini saya kan akan melakukan supervisi terhadap kegiatan Bu Hetty mengenai coaching bersama dengan ibu-ibu. Iya. Pada kegiatan ini juga kita akan berdiskusi mengenai hal-hal yang akan dikembangkan dari kompetensi coaching Bu Hetty ya. Diantaranya kan seperti kita ketahui ini rubrik untuk penilaian coaching itu kan ada 3. Saya harus mengamati kompetensi Bu Hetty mengenai mengajukan pertanyaan berbobot, lalu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Kira-kira dari kompetensi coaching tersebut apa yang ingin Bu Hetty kembangkan? Sebetulnya yang tadi 3 kompetensi yang Bu Eva utarakan sebetulnya itu sangat penting juga ya Bu Eva ya. Hanya mungkin saya untuk saat ini saya ingin mengembangkan salah satu saja, yaitu bagaimana sih kompetensi kita mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti kompetensi yang akan dikembangkan Bu Hetty adalah kompetensi mengenai bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, Lalu yang ingin saya fokus observasi itu kira-kira kompetensi yang mana? kompetensi yang itu saja Bu Eva Yang ingin dikembangkan. Ya, bagaimana sih? Karena memang saya pada saat melaksanakan coaching itu saya terkendala dengan bagaimana sih kita mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot gitu, sehingga nanti kompetensi yang kita harapkan itu bisa meningkat gitu. Jadi mengenai kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tersebut, bagaimana penilaian awal Bu Hetty terhadap kemampuan Bu Hetty tersebut? Ya, karena saya coaching itu baru melaksanakan beberapa kali gitu ya. Jadi saya masih merasa belum cukup baik lah gitu. Namun saya berusaha berlatih gitu ya. Jadi untuk tahap ini saya masih tahap belajar bagaimana sih kita melakukan coaching yang baik gitu. Lalu satu lagi pertanyaan saya, kira-kira apa harapan Bu Hetty dari hasil observasi yang kita lakukan bersama ini? Ya, harapan saya setelah pelaksanaan observasi ini, saya bisa melaksanakan coaching itu sesuai dengan sesuai dengan rambu-rambu gitu ya, sesuai dengan apa sih coaching yang sebenarnya tujuannya juga tercapai gitu, kemudian langkah-langkahnya juga sesuai gitu. Oke, baiklah Bu Hetty, sudah saya catat apa yang akan dikembangkan Bu Hetty, apa yang akan saya amati, dan harapan Bu Hetty mudah-mudahan setelah praktek coaching dan kita melakukan diskusi kembali, harapan Bu Hetty-nya bisa tercapai dan kita bisa menentukan langkah selanjutnya seperti apa. Untuk ini saya persilakan Bu Hetty melakukan coaching sambil saya melakukan. Oke, terima kasih banyak Bu Eva. Bu Hetty dipersilakan. Iya, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya, gimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Ya, alhamdulillah. Saya mendapatkan informasi nih Bu Indah, katanya ingin ada sesuatu hal yang ingin kita obrolkan ya. Betul Ya, hari ini kebetulan kita punya waktu senggang ya. Bu. Nah, Ibu iya. kalau misalnya ada waktu atau mungkin Ibu nggak sibuk, barangkali saya mau minta waktunya sebentar. Oh iya, boleh Bu Indah, silakan Bu Indah. Ya. Baik Bu, jadi ini Bu, saya ada sesuatu yang mengganjal di hati saya gitu Oh, Bu, ya. hari ini tuh. Jadi tentang pembelajaran yang ada di kelas saya Bu. Jadi ada anak yang fokusnya kurang gitu Bu. Jadi
1 sampai 2 anak lah Bu. Jadi selalu mencari alasan untuk tidak aktif gitu Bu. Mungkin ke air, ada kadang-kadang tuh pura-pura sakit, ke UKS seperti itu. Iya iya. Itu terjadi pada saat pembelajaran mungkin ya? Betul. Iya iya. Bu Indah ngajar kelas berapa? Saya ngajar di kelas 4 Bu. Oh, kelas 4 SD ya? Ya, oke. Nih Bu Indah, yang akan kita obrolkan, jadi tadi intinya bagaimana sih anak-anak Bu Indah tuh ada yang udah fokus, ada yang belum ya, mungkin pada saat pembelajarannya ya. Nah, yang ingin nantinya dihasilkan dari hasil apa pembicaraan ini apa Bu Indah? Ya, jadi saya ingin dari sesi obrolan kita ini, Ya. saya mendapatkan solusi Bu untuk murid yang kurang fokus tersebut. Gitu, Oh seperti gitu itu. ya, iya iya. Nah, kira-kira nih Bu Indah, apakah sudah memiliki ukuran keberhasilannya apa tuh misalnya ya? Apakah anak ini sudah dikatakan fokus atau belum? Menurut Bu Indah, bagaimana itu ukuran keberhasilannya? Baik, ukuran keberhasilan yang akan saya capai gitu ya Bu, ketika anak itu mulai fokus, Ya. mungkin tidak harus diingatkan gitu, ayo kita fokus gitu. Jadi kita Ya. ayo perhatikan, tidak seperti itu, tetapi jadi kesadaran dirinya sendiri gitu untuk melakukan pembelajaran itu harus fokus, aktif, kemudian mengikuti selama pembelajaran seperti itu. Oh iya betul ya Bu Indah, walaupun tahap SD tapi tetap kita harapkan anak-anak itu tadi yang Bu Indah sebutkan itu inginnya dari kesadaran sendiri ya. Nah gitu. Bu Indah, andaikan nih kita ada apa sih ukuran keberhasilan, kita berikan rentang 1 sampai 10. Nah, Bu Indah sudah merasakan di rentang yang mana nih? Nah, si anak itu teh Bu, Ya. menurut saya nih Ya. dari rentangnya itu sekarang masih 4 Bu. Oh Nah, gitu. kalau untuk keberhasilannya nanti, Ya. saya rasa 7 cukup Ibu. Oh Gitu, gitu. fokusnya. Saat ini baru sampai 4, apakah ada kendala atau bagaimana Bu Indah? Iya Bu, jadi si anak ini tuh memang mungkin hiperaktif ya Bu ya. Jadi si anak ya. ini tuh memang kata saya tuh gagal fokus gitu. Kadang kalau misalnya harus difokuskan tuh harus diingatkan terus seperti itu. Iya iya iya. Tetapi tidak sampai mengganggu temannya, tidak. Iya, Mungkin iya. dia itu lebih fokus ke dirinya seperti itu. Jadi bagaimana mencari-cari alasan untuk kadang keluar kelas seperti itu Bu. Oh gitu ya. Iya. Tuh tadi ada kendalanya ya. Betul. Kira-kira solusi ke depannya Bu Indah bagaimana? Nah, solusinya itu seperti ini Bu. Sebetulnya saya tuh sudah pernah Iya. melakukan ice breaking seperti itu Oh, ya. iya, Saya iya. sering saya lakukan di kelas Iya, tuh. iya, iya. Tapi setelah ice breaking selesai, kembali Iya. lagi si anak ini tuh. Jadi saya berpikir tuh bagaimana kalau pembelajarannya berdiferensiasi seperti itu Bu. Oh, gitu. Sebetulnya di kelas itu sudah ada pengelompokan sih Bu. Ya. Tetapi kalau menurut saya tuh anaknya sepertinya ingin berpindah kelompok gitu. Jadi mungkin bosan ya Bu Iya, ya selama iya. 1 semester gitu ya. Iya, Jadi iya. saya ingin melakukan pembaharuan dalam kelompok tersebut Bu. Iya iya. Seperti itu. Sebetulnya sudah bagus ya, Bu Indah sebelumnya sudah melakukan mencoba ice breaking mungkin ya untuk tadi meningkatkan apa fokus belajar murid. Iya. Kemudian kedepannya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah rencananya kapan Bu itu dilaksanakannya? Nah rencananya nanti minggu depan ini Bu saya akan laksanakan. Iya iya iya. Untuk di kelas kelas 4 SD ya. Nah, iya iya. Ada beberapa pihak mungkin yang terlibat atau hanya Bu Indah saja tuh? Ada Ibu. Nah, Ya. kemudian tadi selain diferensiasi saya itu rencananya akan mengadakan pembelajaran yang berbasis IT Bu. Jadi pasti akan melibatkan orang tua, Ya. pasti meminta izin untuk anaknya membawa handphone Ya. karena kelas 4 itu kan belum difasilitasi handphone ya Bu. Ya, Jadi ya, harus ya. orang tua itu memantau. Kemudian apabila tidak ada, orang tua tidak punya, ya pasti kita berkolaborasi dengan sekolah dengan meminjam Chromebook seperti itu Bu. Dan iya, yang iya. paling utama yaitu adalah siswanya Bu. Pasti siswa itu menjadi pokok yang menjadi yang terlibat di dalamnya. Oh iya betul betul ya. Jadi adanya penggunaan IT ya. Nah ya. Untuk hal ini penggunaan IT di SD menurut Bu Indah bagaimana nih? Apakah ada kendala juga atau? Nah, Ya. ini Bu, di kelas saya itu Ya. memang kan anaknya kan kadang-kadang bawa handphone saja tapi tidak Ya. ada kuotanya. Karena kan Oh, memang saya ya. kan memakai aplikasi ya Bu, Ya, aplikasi betul. Quizizz. Nah, Quizizz itu kan butuh kuota. Ya, Nah, itu betul, adalah betul. salah satu kendala menurut saya Bu ya. Iya, Jadi iya.
nantinya saya akan berkolaborasi dengan sekolah lagi untuk menyambungkan memakai internet sekolah ya bagi anak yang tidak mempunyai kuota gitu. Oh, jadi sudah antisipasi juga ya oleh Bu Indah ya kendala-kendala tadi ya. Oke, Bu Indah. Nah, ini apa namanya? Jadi tadi dalam rencananya kapan akan dilaksanakan tuh tadi? Rencananya minggu depan, Bu. Minggu depan ya, ya betul ya. Jadi dalam waktu dekat ini ya, Bu Indah ya. Ya, jadi kalau dari obrolan tadi nih ya, kebetulan ini kita sudah di ujung obrolan kita ya. Kira-kira nih menurut Bu Indah apa sih yang didapatkan nih dari obrolan kita tadi nih mengenai tadi permasalahan Bu Indah ya mengenai fokus belajar murid itu apa nih hasil dari obrolan kita? Ya baik Bu, dari pembicaraan kita ini alhamdulillah saya dapat solusi Bu, dan solusinya itu menurut saya tuh terlupakan untuk merubah kelompok dalam pembelajaran seperti itu Bu. Jadi anak-anak itu mungkin jenuh dengan kelompok yang itu saja. Jadi saya terlupakan nih untuk membuat kelompok-kelompok baru gitu. Seperti itu Bu. Mungkin anaknya sudah bosan dengan kelompok yang itu aja gitu. Jadi nanti saya akan mencoba untuk kolaborasi lagi dengan kelompok yang lain seperti itu. Oh gitu ya. Jadi itu kolaborasinya dalam hal muridnya juga ya, karena biar murid itu tidak jenuh dalam satu kelompok saja gitu ya. Barangkali ada kolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran lain? Ada Bu. Nanti saya kolaborasi dengan guru mapel agama, kemudian PJOK juga Bu ya, karena agama itu kan pasti landasan anak itu harus kuat tentang agamanya ya Bu ya. Takutnya kalau membawa handphone tuh ada yang tangannya jahil, mau niat yang tidak baik gitu ya, karena mau mencuri atau apa. Jadi nanti saya kolaborasinya dengan guru agama seperti itu. Kalau untuk PJOK mungkin ya saya minta tolong kalau misalkan di dalam kelas itu kalau misalnya ada anak yang membawa handphone, tolong ya sama jangan memegang atau membuka tas milik temannya. Oh ya, tanpa izin mungkinnya. Karena memang saya kan tidak ada di kelas waktu itu. Oh iya. Ya terima kasih Bu Indah, ini menurut saya bagus sekali ya. Tadi Bu Indah ingin cerita permasalahannya sudah ada tadi ya, permasalahannya tentang fokus belajar, dan Bu Indah juga sudah mengetahui solusi kedepannya seperti apa gitu ya. Nah mudah-mudahan rencana Bu Indah kedepannya terkait tentang fokus belajar murid itu bisa terlaksana dengan baik sehingga pembelajaran pun lebih baik lagi ya Bu Indah. Nah ya. Terima kasih Bu Eti waktunya, alhamdulillah. Saya plong gitu Bu jadinya, jadi ada teman sharing, kemudian saya bisa insya Allah nanti saya akan terapkan gitu. Terima kasih sekali waktunya Bu Hetty. Iya, sama-sama Bu Indah, semoga sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Hetty, alhamdulillah ya barusan saya sudah melihat kegiatan coaching Bu Hetty bersama dengan Ibu Indah. Iya. Bagaimana perasaan Bu Hetty setelah melakukan coaching dengan Ibu Indah? Ya, saya sangat senang Bu. Jadi dengan coaching ini, walaupun tadi Bu Indah juga memiliki berbagai aktivitas gitu ya, tapi beliau menyempatkan gitu, ingin ayo kita ngobrol nih karena ada permasalahan terkait dengan pembelajaran gitu. Bu Indah itu ada permasalahan dari tentang fokus belajar siswa SD kelas 4 gitu. Tapi beliau sendiri juga tadi sudah bisa mengidentifikasi gitu apa sih kendalanya, kemudian solusinya juga, dan itu pun jadi masukan buat saya gitu ya. Jadi alhamdulillah saya pun mendapatkan hal yang baru gitu setelah tadi coaching tadi. Jadi saya sangat senang Bu. Ya. Alhamdulillah ya. Ya. Kalau Bu Hetty harus menilai kemampuan coaching Bu Hetty sendiri, kira-kira bagaimana penilaian Bu Hetty terhadap kompetensi coaching Bu Hetty? Ya. Sepertinya saya pun masih belum bisa dikatakan baik gitu ya, karena tadi pada saat melakukan coaching pun mungkin seperti yang Bu Eva ketahui, kita itu ada beberapa kompetensi yang diharapkan. Yang pertama yaitu kita harus bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian kita pun harus hadir penuh, dan juga kita harus bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah mungkin pertanyaan yang berbobot tadi yang saya sedikit mengalami kendala Bu Eva gitu ya. Baik, kira-kira dinilai berapa kompetensi coaching Bu Hetty saat ini?
Ya, apabila kita rentang nih 1 sampai 10 ya, saya mungkin baru masih dalam tahap 6 Bu Eva. Ya, karena mungkin ya betul. Jadi ini sebetulnya saya juga baru beberapa kali dilaksanakan, tapi kedepannya setelah tadi saya melihat coaching dengan Bu Indah itu banyak sekali manfaatnya. Jadi kedepannya saya merencanakan lebih berlatih lagi gitu. Ya. Baik Bu Heti. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, silakan mangga Bu Eva. Dari hasil pengamatan saya mengenai kompetensi yang ingin Bu Heti kembangkan, yaitu mengenai mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin sebetulnya sudah sesuai dengan kriteria dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya. Jadi Bu Heti sudah sampai ke standar yang akan dirujuk atau yang sesuai dengan rujukan standar dari mengajukan pertanyaan berbobot. Namun demikian saya juga masih melihat dari pertanyaan berbobot yang Bu Heti ajukan kepada Bu Indah, kalau yang saya lihat Bu Heti belum menggali hal-hal yang belum terpikirkan oleh Bu Indahnya gitu ya. Jadi kebanyakan Bu Heti itu mengajukan pertanyaannya memang yang sudah disampaikan oleh Bu Indah. Kemudian dari segi pertanyaan berbobotnya juga tadi Bu Heti kurang menggali kenapa siswa tidak fokus itu latar belakangnya apa. Jadi tidak digali apa penyebab siswa tidak fokus sehingga nanti mungkin Bu Indah bisa menemukan solusinya, bisa menemukan strateginya. Tadi juga mungkin Bu Heti kurang menggali mengenai strategi dan kendala yang dihadapi perihal ketidakfokusan siswa. Lalu mungkin juga tidak ditanyakan juga mengenai persentase berapa sih siswa yang tidak fokus di kelasnya. Mungkin begitu ya Bu Heti. Kalau dari segi percakapan, dari segi mendengarkan aktifnya saya nilai sudah sangat bagus. Lalu dari segi kehadiran penuhnya juga sudah cukup. Kalau dari rasa itu apresiasinya Bu Heti sudah ada, bertanyanya juga sudah ada. Lalu resaitnya juga Bu Heti sudah ada, cuma mungkin merangkumnya, summarize-nya. Jadi merangkum mulai dari permasalahan lalu ke solusi, ke strategi. Nah, itu tadi saya lihat Bu Heti menanyakannya kepada Bu Indah. Mungkin seharusnya Bu Heti rangkum sendiri sebagai konfirmasi betul nggak yang Bu Heti dengarkan dari Bu Indah itu seperti itu. Mungkin itu. Lalu kira-kira rencana kita ke depannya seperti apa Bu Heti yang perihal atau terkait kompetensi yang ingin Bu Heti kembangkan? Jadi memang dari awal saya pun merasakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu memang masih agak terkendala gitu ya. Tapi tadi saya sudah mendapatkan masukan dari Bu Eva itu bagaimana sih kita menanyakan pertanyaan misalnya apa sih penyebabnya, kemudian strateginya apa gitu ya, biar lebih tergali lagi mungkin ya. Jadi kedepannya saya harus lebih mempelajari lagi bagaimana sih kita mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Kemudian nanti di akhir coaching kita juga harus bisa merangkum gitu ya, merangkum konfirmasi kembali kepada Bu Indah apa sih yang tadi yang sudah Bu Indah laksanakan, kendalanya apa, strategi kedepannya. Jadi dalam satu kegiatan saya yang harusnya memberikan rangkuman gitu ya. Nah mungkin itu tadi masukannya. Terima kasih Bu Eva. Lalu kira-kira yang Bu Heti sudah bayangkan untuk kedepannya untuk meningkatkan performa coaching Bu Heti ini seperti apa? Kedepannya mungkin misalkan kapan, waktunya, di mana, lalu siapa saja yang terlibat? Jadi rencananya setiap kita misalnya menemukan ada permasalahan gitu ya, jadi bisa terjadwal juga bisa tidak gitu, karena mungkin kita terkendala dengan waktu gitu ya. Jadi pada saat rekan kita akan mengajak gitu, ayo kita coaching gitu, kalau saya insya Allah selama saya siap gitu, karena kita sama-sama belajar juga. Jadi rencananya kapan saja pada saat rekan kita mengajak untuk coaching, kita melakukan coaching gitu dengan rekan kerja, baik itu dalam satu mata pelajaran maupun tidak gitu. Jadi pihak-pihak yang terlibat nantinya sebetulnya bukan hanya dengan guru saja ya Bu Eva ya. Coaching itu bisa dengan siswa, bisa dengan guru ataupun dengan kepala sekolah gitu.
Baik Bu Heti, hasil pengamatan ini sudah saya catat di format supervisi akademik dan mungkin ini akan saya pelajari kembali untuk kita melakukan tindak lanjut selanjutnya. Mungkin barangkali Bu Heti akan melakukan coaching kembali dalam rangka meningkatkan kompetensi Bu Heti. Nanti mungkin saya akan masuk kembali untuk melakukan pengamatan. Ya barangkali dari coaching pertama kan kompetensi kita belum terlalu berkembang. Betul. Mungkin kalau dari awal kita dapat nilai mengenai performa kita tadi nilai 6 misalkan, mungkin coaching selanjutnya kita akan mendapat nilai 7, mungkin coaching selanjutnya 8, karena kan yang namanya coaching itu harus dibiasakan. Dan saya siap mendukung Bu Heti untuk melakukan coaching kembali, dan saya siap untuk mengobservasi kembali atau mensupervisi kembali terhadap kegiatan coaching Bu Heti. Mungkin itu saja Bu Heti, masukan ataupun hasil pengamatan dari yang saya lakukan terhadap kegiatan coaching Bu Heti. Nanti kira-kira mungkin 1 bulan ke depan kita akan merencanakan lagi dan akan menindaklanjuti terhadap hasil pengamatan kali ini. Terima kasih banyak Bu Eva atas sarannya, masukannya. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, sampai jumpa kembali Bu Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabarnya Bu Eva hari ini? Ya, Bu Eva, saya dengar kabar katanya Bu Eva itu akan melakukan coaching hari ini bersama Bu Heti, betul? Betul Bu Indah. Dan saya minta bantuan Bu Indah untuk melakukan observasi terhadap praktek coaching saya. Dan saya ingin mengembangkan beberapa kompetensi mengenai coaching ini. Baik, Bu Eva, saya ingin tahu kompetensi bagian mana yang akan Ibu Eva kembangkan untuk melakukan coaching hari ini? Ya, dari kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena kedua kompetensi itu saya rasa sangat penting berhubung dengan saya sudah bisa menilai diri saya sendiri bahwa dalam mendengarkan aktif itu memang cukup sulit juga ya Bu, apalagi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin mengembangkan dua kompetensi itu. Baik, sudah ada alasannya juga mengenai kompetensi yang akan dilaksanakan hari ini. Nah, bagaimana yang nantinya Ibu inginkan untuk saya amati itu di bagian mana? Tentu saja karena saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, maka Bu Indah, saya mengharapkan Bu Indah dapat mengamati saya dalam hal mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang ingin kita kembangkan di hari ini? Kalau saya harus menilai diri saya sendiri, itu mungkin kalau mendengarkan aktif itu saya baru berada di level nilai 6 ya Bu. Kalau mengajukan pertanyaan berbobot, apalagi saya belum terlalu mahir, saya belum cukup baik dalam mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin ada di nilai 5 gitu. Dan kenapa saya menilai begitu, karena saya sudah bisa menilai diri saya sendiri dan saya ingin mengembangkan hal-hal atau kompetensi yang bernilai di bawah 6. Baik, Bu Eva, apa harapan yang Ibu Eva inginkan dari hasil observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Baik Bu, jadi harapan saya setelah Bu Indah melakukan observasi atau supervisi terhadap saya ingin mendapatkan masukan mengenai bagaimana saya harus mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan bagaimana saya harus mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Mungkin dari praktek coaching yang akan saya lakukan, Bu Indah dapat memberikan saran atau perbaikan atau mungkin kritikan kepada saya bagaimana saya seharusnya sehingga kompetensi saya untuk praktek coaching ke depannya dapat berkembang. Baik Ibu, luar biasa sekali. Nanti akan ada 2 kompetensi yang akan saya amati dan kemudian nanti akan saya berikan masukan, kemudian kalau ada kritikan saya akan berikan kritikan. Untuk selanjutnya izinkan saya Bu untuk mengamati coaching Ibu Eva dan Ibu Heti yang akan dilaksanakan sekarang. Baik, terima kasih Bu Indah sebelumnya. Sama-sama Bu. Dan
Selamat siang, Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Kayaknya Bu Heti lebih segar ya hari ini. Sehat, alhamdulillah, Bu Eva. Harus tetap semangat kita ya. Betul ya, udah mulai masuk sekolah juga kan ya Nah, sekarang. iya, betul. Betul. Kira-kira Bu Heti apa nih yang mau kita diskusikan kali ini? Iya, Bu Eva. Saya itu ingin diskusi tentang apa sih pembelajaran berdiferensiasi gitu. Ya. Apa yang Bu Heti harapkan dari pembicaraan kita kali ini? Iya. Nanti saya tuh ingin ngobrol dengan Bu Eva gitu ya, karena saya tuh udah pernah mencoba di tahun pembelajaran sebelumnya. Nah, saya tuh ingin pembelajaran berdiferensiasi untuk tahun selanjutnya nih, yang tahun yang akan kita laksanakan itu jadi lebih baik lagi gitu, Bu Eva. Betul. Ya. Karena sebelumnya Bu Heti sudah pernah juga ya melakukan Iya. pembelajaran diferensiasi. Iya, Berarti pernah saya. artinya mungkin Bu Heti ingin mengembangkan pembelajaran diferensiasi itu lebih baik dalam penerapannya mungkin di dalam pembelajaran di kelas. Nah, betul. Kira-kira apa solusi apa yang sudah Bu Heti lakukan dalam pembelajaran diferensiasi itu? Ya, jadi sebelumnya pembelajaran diferensiasi itu yang seperti kita ketahui kan mungkin ada 3 hal gitu ya. Kita bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu apakah bisa berdasarkan konten, produk, ataupun dari hasilnya gitu ya, konten, produk, dan proses ya Pak ya. Nah itu. Jadi yang sudah saya laksanakan, saya mencoba itu walaupun ada pada saat pembelajaran itu tidak tiga-tiganya gitu. Saya hanya sepertinya untuk CP ini saya pakai satu saja. Saya diferensiasinya hanya berdasarkan proses saja gitu. Ada juga CP hanya konten saja gitu. Nah itu yang ingin saya diskusikan sama Bu Eva tuh apakah harus tiga-tiganya gitu. Nah itu saya nanti minta menurut Bu Eva itu bagaimana sih sebaiknya pembelajaran berdiferensiasi itu. Baik, Bu Heti mengenai pembelajaran diferensiasi ini apakah ketiga strategi pembelajarannya sudah dicoba? Kontennya apakah sudah dicoba? Diferensiasi kontennya sudah? Ya, sudah. Diferensiasi prosesnya juga sudah dicoba? Ya. Diferensiasi produknya juga sudah dicoba? Ya, sudah, tapi tidak bersamaan gitu. Ya, tidak sekaligus. Tidak dalam sekaligus. satu kelas, Ya, mungkin dengan beda-beda kelas. Nah, iya betul. Kalau diferensiasi lingkungan belajarnya sudah pernah dicoba? Nah, pernah juga Bu. Ya, saya coba juga. Ya. Dari keempat strategi pembelajaran diferensiasi tersebut, kira-kira yang paling menunjukkan keberhasilan yang tinggi itu diferensiasi yang mana? Mungkin dari diferensiasi proses ya, buat saya. Jadi anak-anak itu sebelumnya kita coba dulu lakukan diagnosis awal ya, baik itu kognitif maupun non kognitif, agar kita mengetahui gaya belajarnya. Nah, saya mencoba gitu dari pembelajaran itu dari gaya belajarnya. Misalnya ada yang auditori, mereka kan lebih senang mendengarkan ya. Nah, saya coba berikan, ada Bu anak-anak tuh sambil belajar Bu boleh tidak pakai musik gitu. Tapi ada juga justru itu merasa terganggu gitu Bu Eva gitu. Tapi saya juga harus memfasilitasi anak yang auditori. Nah, untuk siswa yang visual gaya belajarnya saya coba berikan berupa video dan juga buku-buku dari perpustakaan sehingga mereka bagaimana sih bisa melihat materi dan juga dari gambarnya juga bisa. Nah, untuk yang kinestetik itu saya coba membawa alat ukur. Jadi ada beberapa siswa memang sepertinya dia tidak bisa diam gitu Bu Eva ya, diberikan video juga kok lama-lama ngantuk gitu, baca buku juga ngantuk gitu, musik juga saya lebih senang bergerak Bu katanya gitu. Jadi pada saat diberikan alat ukur praktek sederhana dia lebih bagus gitu hasilnya gitu Bu Eva. Oh, jadi dari keempat strategi diferensiasi tersebut Bu Heti sudah melakukan atau yang keberhasilan tertinggi itu pada saat melakukan diferensiasi proses. Kalau yang diferensiasi konten kenapa tidak mempunyai penilaian tertinggi? Karena yang konten ini kalau untuk kebetulan saya ngajarnya dasar otomotif ya. Jadi kemampuan siswa di akhir itu harusnya sama gitu Bu Eva. Misalnya nih anak bisa servis dan servis itu harus full gitu. Jadi tidak bisa untuk anak yang misalnya IQ-nya mohon maaf low, saya hanya sebagian saja. Nanti servisnya kan tidak selesai gitu Bu Eva. Nah, di situ saya agak kesulitan. Nah, di situ untuk diferensiasi konten karena si kontennya sendiri semuanya harus diberikan. Tahapan awal sampai akhir dan nanti harapannya di akhir itu anak tuh
harus mampu gitu. Nah itu saya mungkin agak kendalanya itu. Jadi untuk anak yang agak rendah nih ya itu pemantauannya harus lebih ekstra jadinya gitu. Kalau diferensiasi produknya bagaimana Bu? Hasil akhirnya tadi mungkin Pak ya, karena di kita kan ada uji kompetensi nih di akhir nih. Nah jadi itu nanti membedakannya. Ada istilahnya tahap mahir gitu, dari apa sih kompetensinya. Ada juga tahap pemula gitu. Untuk tahap pemula servisnya itu mungkin mereka tahapannya masih agak-agak tersendat lah gitu. Tapi untuk tahap mahir, begitu dia melakukan proses servis sepeda motor, dia udah hafal tahapannya dan dia bekerja sudah sesuai SOP mungkin gitu. Jadi hasilnya produknya tuh berupa kompetensinya itu ada perbedaan gitu setiap anak tuh. Dari 4 strategi pembelajaran diferensiasi yang ingin ditingkatkan oleh Bu Hetty itu yang mana? Ya, sebetulnya 4-4-nya harus ditingkatkan ya Bu Eva ya gitu. Yang dijadikan prioritas untuk Bu Hetty. Gitu. Mungkin untuk kedepannya produk ya, untuk karena saya kebetulan ngajarnya di produktif. Nah, jadi diharapkan diferensiasi produknya ini lebih meningkat lagi. Kenapa? Karena kita berharapkan kompetensinya semuanya tuh dalam tahap mahir gitu. Karena nanti hubungannya dengan pada saat mereka PKL, pada saat mereka bekerja, mau tidak mau mereka harus kompeten. Mungkin karena siswanya banyak, mungkin kita bergantian lah secara berkelompok gitu untuk prakteknya. Walaupun kendala memang idealnya satu gitu ya, satu unit, misalnya satu unit sepeda motor satu gitu ya, tapi kan sepertinya agak-agak susah gitu. Nah saya memberikan alternatif solusinya, jadi prakteknya itu berkelompok Bu Eva gitu, secara bergantian. Ya. Ada kendala yang lain lagi kira-kira? Sebelumnya saya pun apabila misalnya kendala itu kaitannya dengan materi ya, karena nanti kan kita mempersiapkan, karena saya ngajar kelas 10, nantinya saya mempersiapkan anak untuk di kelas 11 dan 12, saya pun berkolaborasi dengan guru-guru kelas 11 dan 12. Jadi nanti kelas 12 ini harapannya seperti apa sih gitu. Oh iya Bu, misalnya tentang alat ukur, Bu coba alat ukurnya diperdalam lagi. Nah mungkin saya juga perlukan koordinasi dengan guru-guru mata pelajaran di kelas 11 dan kelas 12. Dan juga dengan berbagai pihak Bu Eva, misalnya sarana, kaitan dengan bengkel gitu, pihak kesiswaan, bagaimana sih motivasinya ya, karena anak-anak tadi ada yang motivasi internalnya sudah bagus, tapi ada juga yang harus kita dorong gitu. Nah nanti saya juga dapat data dari kesiswaan, dari BK, IQ anak-anak tuh yang mana sih yang low, yang middle, yang high itu. Nah saya coba setelah ada data itu saya coba berikan pembelajaran itu disesuaikan lah gitu ya gitu. Ya, ternyata kan dari kendala itu kalau yang saya catat ya, kendalanya kan mengenai SOP karena kurangnya literasi siswa. Nah, strategi biar siswa itu mampu berliterasi atau dia mau untuk literasi sehingga tidak keluar jalur dari SOP ya. Apalagi kan di dunia kerja tuh penting sekali siswa membaca SOP. Kalau siswa tidak membaca SOP nanti pengerjaannya jadi kurang maksimal atau bahkan jadi salah pengerjaannya kalau di dunia kerja, karena kan kita kalau di SMK itu menyiapkan siswa untuk ke dunia kerja, maka untuk literasi SOP itu sangat penting sekali. Kira-kira rencana atau strategi yang sudah Bu Hetty rancang dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa mengenai SOP ini agar kendala mengenai SOP ini bisa diatasi, sudah adakah? Ya, yang pertama saya coba membuat modul ajar Bu Eva ya. Jadi dengan adanya modul ajar itu saya masukkan juga materi-materi esensinya gitu ya, materi pentingnya. Selain modul ajar juga ada buku tambahan dari buku perpustakaan, dan juga di bengkel pun ada namanya buku manual BPR, buku pedoman reparasi gitu. Jadi kita siapkan dari beberapa hal. Nah itu tinggal siswanya sendiri mau tidak nih baca nih. Nah nanti kita berikan tugas. Misalnya yang pertama anak-anak harus tahu dulu nama komponennya, fungsinya dan cara kerja. Nah cara kerjanya itu harus melihat buku panduannya. Jadi tidak bisa melihat, mohon maaf ya sebetulnya di Google juga sudah banyak ya Bu Eva, tapi kita khawatir apabila dari Google saja kan itu SOP-nya tidak sesuai gitu. Jadi kita bawa yang dari industrinya. Jadi setiap kendaraan itu pasti ada buku panduan reparasinya. Nah gitu. Jadi anak-anak dari semenjak kelas 10 sudah diperkenalkan nih SOP yang benarnya seperti apa. Kemudian dalam video pembelajaran pun sama, saya memberikan dua video tuh dua versi. Satu itu untuk bengkel yang sesuai SOP, biasanya bengkel resmi. Tapi untuk video-video mohon maaf bengkel umum itu biasanya
mereka agak kurang SOP karena mungkin kejar waktu ya mungkin ya, atau terkendala dengan alat gitu. Jadi anak pun tahu, oh ini pekerjaan yang pakai SOP, ini yang tidak gitu. Jadi anak tetap diperkenalkan. Dan kita menitik beratkan kita bekerja tetap harus sesuai SOP. Karena tadi Bu Eva sampaikan nantinya disesuaikan dengan tuntutan dari dunia industri ya Bu Eva ya. Iya, bagus sekali ya Ibu. Ternyata Bu Heti sudah dapat menemukan solusi atas kendala yang Bu Heti temukan ya. Ternyata kan tadi solusi untuk SOP-nya adalah ternyata harus sering dikenalkan. Mengenai SOP-nya selalu diingatkan melalui ya tadi ada video, ada modul ajar dan sebagainya. Kalau kendala dari alat praktek itu solusinya seperti apa? Yang Bu Heti rencanakan? Ya, solusinya kalau kemarin kan kita teknisnya bergantian ya, bergantian. Nah, untuk tahun ajaran kita mengajukan kembali peralatan. Jadi kita identifikasi dulu data alat-alat praktek yang sudah ada, kemudian kita ajukan kembali kekurangannya gitu. Bekerja sama dengan kepala kompetensi dari pihak sarana juga dan juga pihak kurikulum. Jadi kelas 10 ini penting sekali nih untuk prakteknya gitu. Nah, itu kedepannya mudah-mudahan prakteknya lebih optimal, Bu. Baik, bagus ya Bu Heti. Ternyata Bu Heti juga sudah menemukan solusi untuk kendala mengenai alat praktek. Kalau kolaborasi dengan guru yang lain, adakah kendala kira-kira? Misalkan gurunya tidak mau diajak kolaborasi atau seperti apa? Oh, tidak ada, alhamdulillah Bu Eva. Jadi di kita itu ada MGMP ya. MGMP dalam satu mata pelajaran. Nah, kita sering sekali berdiskusi dalam satu mata pelajaran nih, kebetulan namanya dasar-dasar teknik otomotif. Jadi kita kolaborasinya kaitan dengan perencanaan pembelajaran seperti apa, kemudian modul ajarnya, medianya. Nah, setelah itu juga selain dengan dari MGMP yang tingkat 10, kita juga kolaborasi dengan kelas 11 dan 12. Karena kaitan nanti uji kompetensi ya. Uji kompetensi keahlian pada saat kelas 12. Jadi apa sih yang diperlukan di kelas 10 gitu. Jadi nanti supaya sinkron BEPA kompetensi anak kelas 10, kelas 11 dan 12 dan juga nanti dengan pihak Kubin. Pada saat pelaksanaan PKL atau rekrutmen itu kompetensi yang diharapkan itu apa gitu ya. Dan juga terakhir kita koordinasi dengan industri Bu Eva kaitan dengan sinkronisasi kurikulum. Nah, jadi harapannya kita pun harus tahu apa sih harapan kompetensi dari pihak industri. Nah, setelah itu baru kita ajarkan di sekolah gitu. Oke, baik Bu Heti, luar biasa sekali ya. Kalau Bu Heti menilai nih kompetensi Bu Heti dalam penerapan pembelajaran diferensiasi dari skala 1 sampai 10, Bu Heti menilai seperti apa? Sepertinya baru sampai 7 ya Bu Eva ya. Kenapa Bu Heti menilai? Padahal kalau menurut saya sudah bagus loh Bu itu. Tapi kenapa kok Bu Heti memberanikan diri untuk menilai 7? Kalau menurut saya sih kayaknya bisa lebih dari 7 kompetensi. Karena ini Bu Eva tadi kan saya pada awalnya saya mencoba itu hanya satu kompetensi saja ya. Kompetensinya dari bidang diferensiasi produk saja. Kemudian konten saja, proses saja. Karena untuk ketiga-tiganya apalagi dengan lingkungan itu agak berat Bu Eva. Tapi mudah-mudahan nih ke depannya saya bisa diferensiasi produknya utuh, diferensiasi pembelajaran diferensiasinya utuh gitu. Mudah-mudahan ke depannya gitu Bu Eva. Ya, alhamdulillah ternyata Bu Heti juga sudah bisa merencanakan merencanakan aksi Bu Heti dalam meningkatkan performa atau meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kalau waktu itu indikator keberhasilan Bu Heti masih di strategi pembelajaran diferensiasi proses, sekarang Bu Heti akan mencoba ke prioritasnya adalah strategi pembelajaran diferensiasi produk dengan segala kendala dan solusinya sudah Bu Heti siapkan. Luar biasa sekali ya Bu Heti. Mudah-mudahan insya Allah kami dukung rencana Bu Heti itu dan mudah-mudahan Bu Heti dapat melaksanakan rencana aksi itu ya. Kira-kira komitmen Bu Heti terhadap rencana aksi yang akan Bu Heti lakukan itu seperti apa? Saya akan berusaha komitmen ya Bu Eva ya. Apa yang sudah saya laksanakan, kemudian nanti apa juga yang akan saya laksanakan gitu ya. Yang jelas itu dari perencanaannya memang harus betul direncanakan apa sih kemarin kendalanya, kemudian bagaimana solusinya, dan itu harus diterapkan insya Allah di pembelajaran tahun ini gitu. Sehingga saya bisa tetap berkomitmen pembelajaran berdiferensiasi ini dapat diterapkan gitu. Kan ini ide yang sangat luar biasa ya Bu Heti mengenai pembelajaran diferensiasi ini, karena tidak semua guru
pernah melakukannya gitu Iya, ya, dan betul. tidak semua guru, memang ada beberapa guru yang Iya. sudah pernah melakukan, tapi tidak semuanya pernah melakukan keempat strategi pembelajaran diferensiasi. Iya. Dan mudah-mudahan nanti pembelajaran diferensiasi ini, karena Bu Heti sudah punya rencana dan nanti Iya. juga dihitung keberhasilannya seperti apa, Iya. mungkin Bu Heti nanti bisa sharing praktik baik kepada Nah, guru-guru ya, yang lain. siap, gitu insya Allah ya. Bu Eva, ya Nah, betul. Dan kira-kira nih untuk penerapan ini siapa yang Bu Heti harapkan terlibat dalam rencana Bu Heti ini? Ya, yang jelas siswa ya Bu Eva ya, jadi siswa yang kita ajar, kemudian guru-guru mata pelajaran dalam satu MGMP itu saya libatkan juga. Jadi kita membuat perencanaan ini bagaimana nih, ngasih masukan juga teman-teman gitu. Kemudian tadi juga guru mata pelajaran lain pun sama Bu Eva. Jadi yang saya khawatirkan, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran saya, sementara pelajaran yang lain misalnya belum. Dikhawatirkan anaknya agak kurang sinkron gitu. Nah, makanya mungkin nanti juga saya memang harus siap berbagi praktik baik gitu ya. Jadi pembelajaran diferensiasi ini kedepannya diharapkan juga teman-teman ada juga yang sudah melaksanakan, tapi ada juga mungkin yang belum gitu ya, karena mungkin terkendala lain hal gitu. Tapi mudah-mudahan kedepannya semua mata pelajaran itu sudah bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk pembelajaran yang menyenangkan lah gitu ya. Berarti yang saya tangkap mungkin tindak lanjut Bu Heti dari sesi coaching ini adalah Bu Heti akan melakukan Ya. sharing praktik Praktik baik, baik, ya, ya. betul-betul. Mau satu MGMP, Ya. mungkin nanti selebihnya satu sekolah, Ya. atau mungkin nanti bisa jadi di luar sekolah ini. Ya, betul. Alhamdulillah ya, kalau saya rangkum dari permasalahan Bu Heti itu luar biasa sekali ya. Bu Heti ingin menggali kemampuan Bu Heti mengenai penerapan pembelajaran diferensiasi. Ya. Dan setelah kita tadi tanya jawab, ada beberapa kendala yang Bu Heti hadapi, dan alhamdulillah Bu Heti sudah dapat menemukan solusi atau menemukan strategi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Seperti kalau saya tadi dengarkan ya dari apa yang disampaikan Bu Heti, itu mengenai kurangnya siswa dalam berliterasi SOP, lalu kurangnya alat praktek, lalu mungkin kurangnya juga kolaborasi. Tapi tadi setelah kita diskusi ternyata ada rencana-rencana Bu Heti dalam mengatasi kendala-kendala ini, dan alhamdulillah sudah diatasi. Bu Heti sudah punya rencana bahwa dalam hal mengatasi kendala SOP akan seperti apa, dalam menghadapi kendala alat praktek seperti apa, dan menghadapi kendala dalam kolaborasi juga seperti apa. Luar biasa sekali ya Bu Heti, alhamdulillah. Terima kasih Bu Eva. Ya, insya Allah saya dukung sekali apa yang Bu Heti lakukan, dan tadi kalau kata Bu Heti yang terlibat itu ternyata ada siswa, ada guru, mudah-mudahan nanti saya juga bisa menggerakkan guru-guru yang lain juga untuk ikut mendukung ke strategi pembelajaran diferensiasi Bu Heti. Dan mungkin juga nanti saya akan mengajak mereka untuk ikut observasi ke strategi pembelajaran silakan Bu Eva dengan senang hati. Dan saya juga nanti akan melihat juga, karena saya juga kan butuh sekali pengalaman orang lain dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, sehingga akan saya terapkan juga di pembelajaran kelas saya. Boleh Bu Itu Eva. ya mungkin Bu Heti. Kita akan menindaklanjuti sesi coaching ini setelah mungkin nanti akan ada pelaksanaan dari strategi yang sudah kita rencanakan ini, dan saya akan melihat perkembangannya juga seperti apa. Mungkin kita akan melakukan coaching kembali sekitar beberapa pertemuan mendatang. Jika diperlukan, mangga Bu Heti boleh kontak saya atau datang lagi ke ruangan saya. Terima kasih banyak Bu Eva. Terima kasih Bu Heti atas kegiatan sesi coaching ini. Semoga bermanfaat bagi saya selaku coach dan bagi Bu Heti juga selaku coach. Amin. Kita jumpa lagi di lain kesempatan Bu Heti. Siap Bu Eva. Ada lagi yang ingin disampaikan? Dan cukup Bu Eva. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Heti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Eva, alhamdulillah coachingnya sudah selesai ya Bu ya. Iya Ibu, sudah selesai. Gimana Bu? Luar Menurut biasa Bu tadi Ida? coaching yang telah dilakukan antara Bu Eva dan Bu Heti, saya menyimak sampai saya detail sekali gitu ya. Nah, bagaimana sekarang Bu Eva menilai diri sendiri tentang performa dari kompetensi yang Ibu Eva lakukan tadi? Iya, alhamdulillah ya Bu. Tadi kan saya memberikan penilaian 5 dan 6. Tapi setelah saya melakukan coaching dan saya fokus kepada apa yang ingin saya kembangkan, saya menilai diri saya bahwa nilai saya lumayan cukup naik Bu. Ya, karena kan
di dalam hati saya, oh iya saya harus meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif. Maka saya fokus sekali mendengarkan apa yang coach saya lakukan, dan kompetensi saya yang ingin saya tingkatkan dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Saya juga fokus pertanyaan apa nih di dalam hati saya, pertanyaan apa nih yang harus saya ajukan, sehingga menggali apa-apa yang Bu Heti sampaikan atau mungkin yang belum terpikirkan sama Bu Heti. Jadi kalau menurut saya tadi ada di 5 dan 6, mungkin sekarang masih di 7-8 lah Bu. Jadi kalau Bu Eva menilai 7-8, kalau saya hampir sempurna. Tadi karena Wah, Masya Allah. karena kalau misalnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan dari saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan mendengarkan secara aktif, kemudian menggali pertanyaan yang berbobot. Tadi yang Ibu lakukan itu sudah sangat maksimal gitu, memulai dari pertanyaan yang dari awal yang kelasnya ringan, kemudian sampai yang menggali di kelas yang berat, sampai Bu Heti itu bisa menemukan solusinya sendiri. Dan itu menurut saya itu sangat luar biasa Bu, untuk menjadi coach itu menurut saya itu sudah sangat luar biasa sekali yang telah dilakukan Bu Eva. Nah, dari penilaian saya, bagaimana pendapat Bu Eva? Kalau Bu Indah memberikan penilaian kepada saya seperti itu, rasanya terlalu tinggi ya Bu. Karena kan saya juga harus bisa mengukur kompetensi saya sebetulnya ya. Tapi terima kasih, alhamdulillah Bu Indah sudah mengapresiasi usaha saya, dan mudah-mudahan penilaian Bu Indah bagi saya dapat dijadikan motivasi untuk saya, bahwa saya akan meningkatkan kompetensi coaching saya ke arah yang lebih baik, atau mungkin dengan penilaian yang lebih tinggi. Terima kasih Bu Indah. Iya, Ibu. Nah, kemudian setelah kita membicarakan ini, tindak lanjut apa yang akan Ibu Eva lakukan setelah? Mungkin tindak lanjut saya, karena menurut diri saya harus mengembangkan kompetensi coaching ini lebih baik lagi gitu ya Bu. Saya ingin melakukannya lagi dengan coaching yang lain. Kalau barusan saya dengan guru, dengan coachingnya Bu Heti, mungkin saya akan melakukan dengan coachingnya siswa gitu. Dan pada saat saya melakukan coaching dengan siswa, saya harapkan Bu Indah juga dapat melakukan observasi kembali, agar nanti ada perbandingan antara kompetensi saya terhadap guru, kompetensi coaching saya dengan guru, dan kompetensi coaching saya dengan siswa gitu. Baik, luar biasa Bu Eva, karena memang tadinya kan Bu Eva meminta saran dan kritik, dan betul. Alhamdulillah saya nggak ada, cuman masukan dari saya itu hanya melanjutkan untuk coach dengan siswa ya, betul. Sama Bu berarti ya Bu, Eva ya, gitu, betul. karena tadi sudah sama guru dan hasilnya luar biasa gitu saya melihatnya. Nah, nanti akan ada perbandingan jika dengan siswa itu seperti apa. Lalu nanti saya juga ingin istilahnya mengikuti pelatihan terkait praktek coaching Bu. Oh, baik. Karena kan kalau cuman praktek begini, saya tidak tahu standar yang bagusnya seperti apa gitu ya. Meskipun misalkan penilaian dari Bu Indah, alhamdulillah terima kasih, menurut Bu Indah saya sudah baik, tapi saya ingin melihat dari ahli-ahli coaching gitu ya, para coach yang betul-betul sudah terakreditasi atau mungkin sudah terlabeli bahwa mereka benar-benar seorang coach. Saya ingin menggali kompetensi dari mereka, dan mungkin bisa menambah atau mengembangkan kemampuan coaching saya. Baik, luar biasa Bu Eva, karena memang penilaian saya itu memang sudah lebih tinggi dari standar yang dirujuk ya sebetulnya gitu. Tapi Bu Eva ada upaya lagi untuk meningkatkan kemampuan coachingnya. Itu alhamdulillah saya sangat apresiatif sekali gitu, karena memang itu diperlukan sekali ya Bu ya, apabila nanti ketika Bu Eva akan mengajukan sebagai kepala sekolah mungkin ya, jadi nanti akan berguna sekali. Nah Bu Eva, untuk selanjutnya hasil ini akan saya masukkan ke dalam catatan form supervisi akademik ya Bu. Izin. Nah nanti apabila dari percakapan kita ini ada yang mau disampaikan lagi, nanti Bu Eva bisa menghubungi saya kembali. Siap Bu, siap. Terima kasih. Mungkin cukup dulu ya Bu Eva ya untuk percakapan supervise dari hari ini gitu. Prosesnya alhamdulillah sangat lancar, dan saya sangat puas sekali ya gitu, karena Bu Eva sudah menggali, kemudian bisa Bu Hetinya bisa menemukan jawaban-jawaban yang memang seharusnya dilakukan gitu. Seperti itu. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih Bu Indah atas apresiasinya. Terima kasih juga sudah mau
melakukan supervisi terhadap praktek coaching saya, dan mudah-mudahan masukan dari Bu Indah, saran, kritik atau apapun yang tadi disampaikan dapat saya cerna dan dapat saya pikirkan untuk saya rencanakan ke arah tindak lanjut selanjutnya. Terima kasih Bu Indah, mohon maaf sudah merepotkan. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.